lagi perang ya, Iran sama Amerika. Iya. Apakah itu tanda-tanda mau kiamat kan? Saya nanya kan. akhir musim ya apa? Iya baik. Yang pasti perang Amerika Irak itu, Iran. ya Amerika Iran ya, itu bukan tanda-tanda kiamat, tapi itu kiamat. Kiamat sudah, kiamat subro. Bukan tanda-tanda itu, kiamat. Apakah tanda-tanda kiamat kubro? Tanda-tanda kiamat kubro itu sudah banyak sekarang, banyak sesuai dengan hadis dan penjelasan para ulama sudah banyak. Tanda-tanda yang nampak di hadapan kita sudah banyak. Salah satunya ya terjadinya kemaksiatan yang dipamerkan. Jadi orang itu sekarang ya, salah satu tanda kiamat besar itu bangga melakukan keburukan, kemaksiatan. Bahkan diceritakan. Maka di lab, Kenapa? Di lab kadang-kadang betul. Itu padahal kemaksiatan. Bangga dengan kemaksiatan, bahkan dipertontonkan, dipamerkan. Itu kalau di kota-kota besar itu, misalnya dengan pacarnya ya, melakukan kemaksiatan, itu diceritakan nanti dengan bangga, seolah-olah prestasi. Kemarin saya begini dengan pacar saya, pokoknya diceritakan dengan bangganya, seolah-olah itu prestasi. Itu salah satunya. Kemudian juga pakaian itu ya, pakaian perempuan kurang kayaknya. Kurang kain, irit bahan. Adalah tidak silakan. Ustaz, dari PCNU udah mulai investigasi tentang kripto belum Ustaz? Karena lagi rame kan. Kalau yang Muhammadiyah kan lagi investigasi lebih mendalam Ustaz. Kalau Muhammadiyah. Kalau dari kita PCNU gimana? Kalau di ini kemarin sudah bahkan di PB itu ya, pernah dimaksudkan tentang kripto. Masail itu artinya dibahas bersama-sama dengan membawa referensi dari tafsir-tafsir, dari tafsir-hadis, tafsir Al-Quran, pendapat ulama, dan dipadukan dengan keadaan kripto sekarang itu. Saya tidak kemarin sudah dibahas ya, saya tidak tahu persis kripto itu seperti apa. Hanya sekilas bahwa itu banyak gharornya. Ya, banyak gharornya. Itu kripto itu lebih banyak gharornya. Gharor itu artinya ketidakpastian, spekulasi. Dan itu salah satu hal yang dilarang ya. Transaksi ada gharornya itu dilarang dalam agama. Apalagi kripto itu kan ya, bukan barang nyata kan ya. Iya, bukan barang nyata dan penciptanya atau pembuatnya itu nggak ketemu ya. Kemarin kan begitu kayaknya gitu. Artinya di NU sudah pernah dibahas itu ya. NU sudah pernah membahas dan salah satu kesimpulannya begitu. Iya, banyak gharornya. Kalau beli durian itu termasuk gharor nggak?
durian kan nggak tahu dalamnya matang atau mentah setelah bau durian. Oh iya. Jadi durian itu ya. Iya iya. Kan nggak boleh dibuka, atau pun buka kan, nggak beli kok buka, beli dulu baru buka kan gitu. Iya. Itu termasuk baru apa tidak ya? Nah, jadi begini. Memang prinsipnya ya, prinsip jual beli itu harus jelas, harus jelas. Bahkan kalau Imam Syafi'i sendiri, telur itu harus dipecahkan dulu. Tapi kan nggak mungkin itu diterapkan sekarang. Masa mau dipecahkan dulu itu, Bu? Ini baik atau enggak ini di dalamnya? Pecahkan dulu, oh ya, jadi beli. Tapi sudah pecah. Ya kan? Nah, maka ada pembahasan berikutnya. Kalau sudah ada contoh kebiasaan, sudah ada tanda-tanda di luarnya bahwa itu baik, maka cukup, nggak usah dibuka. Bagaimana telur yang baik itu kan orang sudah tahu. Oh, enggak busuk ini. Iya. Sama juga dengan beras itu ya, beras. 1 karung. Masa mau dibuka, dilihat sampai ke dalam-dalamnya kan cukup contoh sebagian di atasnya. Oh, sudah bagus ini. Tidak. Jadi itu sudah tidak gharar kalau ada contohnya. Bagaimana dengan durian? Sama, durian itu kalau sudah ada contoh di luar dan kan beda-beda. Durian itu kan ada yang langsung dibuka ya, gitu kan ya. Ada langsung dibuka itu. Sampelnya ada itu. Jadi sampel itu, terima kasih Kang Nurdin ya, saya diingatkan dengan bahasa sampel itu. Jadi sampel itu sudah mewakili. Yang penting ada sampel, udah. Itu menghilangkan keghararan sampel itu. Jadi adanya sampel menghilangkan keghararan. Karena nggak mungkin mau dibuka semuanya misalnya. Mau beli durian 100 apa? Biji. Mau dibuka semua, oh nggak jadi beli itu. Bisa berjam-jam di situ, nggak jadi. Ya, jadi cukup sampelnya. Begitu juga jual beli mangga, semangka kan, masa mau dibuka semua itu. Jadi cukup dilihat sampel luarnya, itu sudah mewakili dan itu menghilangkan keghararan. Silakan. Izinkan dulu. Izin bertanya Ustaz. Setahu saya sebagai orang awam kan dalam pernikahan ketika terjadi perceraian itu ada hak yang harus diberikan oleh sang suami pada istri yang diceraikan. Yang jadi pertanyaan saya, ketika penyebab dari perceraian itu adalah kesalahan si istri dalam sebagai contoh itu perselingkuhan atau hal-hal yang mungkin tidak dikehendaki dalam Islam itu sendiri, apakah si suami itu tetap harus melaksanakan dan memberikan hak tersebut pada si istri ini? Baik, tentang hak mut'ah ya. Jadi itu nanti hak mut'ah itu akan ditentukan oleh pengadilan. Jadi ketika proses perceraian itu nanti seorang hakim akan menanyakan keadaan ekonominya si suami ini. Kamu kerja apa? Penghasilannya berapa per bulan? Setelah itu ditaksir, dikira-kira kamu punya sekian, maka diputuskan nanti akan memberikan sekian ke istrinya. Jadi itu tetap dapat, tapi sesuai dengan keputusan hakim.
sesuai dengan keputusan hakim. Jadi tetap dapat sesuai keputusan hakim. Ya. Ya silakan Pak Rite. Gini Pak Ustaz, kalau di Islam sendiri itu seperti apa? Karena saya kan juga orang awam lah. Perjanjian pranikah kan mengantisipasi kalau ada perceraian, tapi cuma pernikahan itu tidak ingin bercerai nantinya, tidak Oh. berharap lah. Mengantisipasi seperti itu gimana? Perjanjian pranikah. Apa isi perjanjiannya? Nah kan perjanjian pranikah biasanya gini, si cowoknya itu apa itu kayak petani, si wanitanya itu CEO. ya terserah lah mau situ siapa seperti itu. Untuk menjaga apa itu kan kalau perceraian biasanya kan harta setengah-setengah gitu atau gimana seperti itu. Ketimbang mengantisipasi seperti itu kan kalau perjanjian pranikah itu tuh hartanya istri tadi sebelum nikah tuh segini ya segini aja. Terus suami ya cuma itu ya itu aja, nggak ada lebihnya kayak gitu Pak Ustaz. Perjanjian apa paling pisah harta ya? Kalau gini enggak Bisa harta. ada begini pranikah Oh. itu seperti apa di Islam? Iya, isinya dulu isi perjanjian seperti apa? Pisah harta Bisa, mungkin. Pisah harta ya? Salah satu Oh. yang Pranikah pisah selingkuh, harta mungkin. hartanya Enggak, masing-masing berarti gitu ya? Iya harta Isi- masing-masing seperti itu. harta masing-masing. Itu perjanjian Pranikah. pranikah. Ya. hukumnya bagaimana? Oh. Jadi sebelum nikah dia sudah sepakat bahwa kalau terjadi perceraian gitu ya, walaupun tidak di ini kan, tidak diniati, tidak direncanakan gitu ya. Iya. Kalau terjadi perceraian, maka hartanya kita berdua itu masing-masing gitu ya. Iya. Enggak di Tidak bercampur sama enggak sekali. bercampur ya. Enggak terjadi gini. Iya. Nah. Kenapa? Iya. Gelendeng. Itu harta bersama itu merupakan merupakan apa namanya, akibat dari pernikahan. Itu akibatnya. Jadi bagaimanapun akibat itu memang apa namanya, sebuah konsekuensi. Jadi konsekuensi dari sebuah pernikahan itu adalah kepemilikan bersama. Kecuali harta sebelum nikah itu masing-masing. Misalnya sebelum nikah dia sudah punya 1 M misalnya. Jadi 1 M ini nggak masuk harta bersama. Nah, tapi setelah nikah itu masuk harta bersama. Masuk harta bersama. Ya sama dengan ini ya, anak misalnya. Anak itu kan konsekuensi bahwa dia anak berdua kan begitu. Nggak bisa di ini. Dibagi dua aja. Anak istri. Jadi kalau ada perjanjian pranikah itu semua kan udah perjanjian kalau kita cerai hartanya semua sang suami kerjanya Semua nih. CEO hasilan sekian, nah yang istri semua jualan online berarti kan sesuai perjanjian harta istri cuma yang dari online saja, kalau yang suami dari hasilan CEO saja. Intinya mungkin masing-masing aja Mungkin Ustaz. pertanyaannya Mas siapa? Catur itu gimana, apa itu boleh apa atau masih harus masuk ke gunung gini baru dibagi seperti itu mungkin? Iya seperti itu. Ya itu bersama sudah. Nanti digoni gini. Iya. Ini masuk-masuk Sudah ya, ada ini. perjanjian. Walaupun iya. Iya. Karena itu konsekuensi ya.
konsekuensi dari pernikahan sama dengan begini. Jadi itu batal demi hukumnya. Misalnya nanti kalau nikah terus saya mati, kamu nggak dapat warisan, ya nggak bisa begitu. Tetap seorang istri atau seorang suami sama-sama mendapat warisan dari kematian salah satunya. Tetap itu. Berarti batal secara Iya, batal secara hukum. Maksud tetap batal secara tetap mendapatkan harta warisan. Mau nikah yang lurus. Itu pertanyaan perawan. Malah nanti takutnya kamu takut menikah kok perannya Enggak, maksudnya gini, kalau contohnya orang mati, beliau kan tek masalah mati kok yo kan ora kena, Kak. Apa itu mati sih kan yo ora kan, seperti itu. dia tahu ya Tur ya. Iya, betul.